1. Pengertian persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan atau persatuan berasal dari kata yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan atau kesatuan memiliki arti bersatunya berbagai macam corak menjadi utuh dan serasi. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersatunya suatu bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Kedua, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Secara garis besar, makna dari persatuan dan kesatuan bangsa adalah memiliki rasa kebersamaan dan saling melengkapi, memiliki rasa kemanusiaan dan serta toleransi yang tinggi, dan tolong menolong antar sesama dan memiliki rasa nasionalisme. Intinya ialah saling bahu-membahu, mempertahankan, merebut, dan menjaga keutuhan. Konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Pada substansi persatuan dan kesatuan bangsa, itu terdapat sejumlah konsep dasar. Di antaranya adalah persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi, nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Berikut penjelasan mengenai beberapa konsep dalam persatuan dan kesatuan. A. Konsep persatuan. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi suatu bagian yang utuh, yaitu wilayah negara Indonesia. Persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. B. Konsep kesatuan dan bangsa. Konsep kesatuan yang dianut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial atau politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang dianut bangsa Indonesia, yaitu wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Konsep utamanya adalah tunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 4. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari darat, bukan pemisah antara darat dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan berikut. Pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. C. Konsep integrasi nasional. Integrasi sendiri dapat diartikan sebagai satu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan, sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi di dalam tubuh, bangsa, dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup kukuh sebagai bangsa yang berdaulat. Memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila.
kedua UUD NRI tahun 1945, ketiga Sang Saka Merah Putih, keempat lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima bahasa Indonesia, dan yang keenam Sumpah Pemuda. D. Konsep nasionalisme dan patriotisme. Dalam Persatuan dan Kesatuan juga terdapat konsep nasionalisme dan patriotisme. Berikut akan dijelaskan mengenai nasionalisme dan patriotisme. Yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme adalah satu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi yang harus diserahkan kepada negara. Ditinjau dari segi historis atau sejarah, perkembangan nasionalisme di Indonesia dilandasi oleh faktor sebagai berikut. Yang pertama, persamaan nasib. Kedua, kesatuan tempat tinggal. Ketiga, adanya keinginan bersama untuk merdeka. Dan yang keempat, cita-cita bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai satu negara. Kedua, patriotisme. Patriotisme merupakan salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap sudi pengorbanan segala-galanya untuk kesejahteraan, kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Adapun ciri-ciri patriotisme sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesetiaan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang kelima, tidak kenal menyerah. Keunggulan NKRI dan faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Keunggulan NKRI menurut Dadang Sundawa adalah pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. Yang kedua, memiliki keberagaman dalam berbagai aspek sosial budaya. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayah memiliki konsep wawasan Nusantara. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda yang merasuki rakyat Indonesia. Yang kelima, letak wilayahnya yang sangat strategis. Yang keenam, keindahan Indonesia yang sangat mempesona. Yang ketujuh, salah satu keajaiban di dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Yang kedelapan, wilayahnya sangat luas. Dan yang kesembilan, tanahnya sangat subur dan kaya akan sumber daya alam. Yang selanjutnya ada faktor pendorong. Ada 3 faktor pendorong yang memperkuat kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia, yaitu ada Sumpah Pemuda, ada Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Sumpah Pemuda. Tujuan dari terbentuknya Sumpah Pemuda adalah untuk memajukan paham persatuan suatu bangsa dan untuk mempererat di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Yang kedua ada Pancasila. Pancasila merupakan satu faktor utama dalam terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan karena Pancasila bersifat universal atau menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada satu suku, bahasa, atau kebudayaan. Tapi Pancasila diciptakan untuk menjadi pedoman hidup bagi setiap rakyat Indonesia tanpa memandang apapun. Dan yang terakhir ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua, yang artinya walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu dalam NKRI. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah faktor penghambat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada kondisi geografis. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, yang berarti wilayah-wilayah di Indonesia juga terdiri dari pulau-pulau, dan pulau-pulau juga memiliki karakteristiknya masing-masing. Kondisi ini dapat memperlemah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia jika terjadi ketidakmerataan pembangunan di setiap wilayah di Indonesia. Yang kedua adalah munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya lain. Hal tersebut apabila tidak dicegah dapat memperlemah persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang selanjutnya adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya dapat melemah akibat kuatnya pengaruh dari budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
Dan yang terakhir adalah pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang dilakukan di Indonesia memanglah belum merata. Dilihat dari kondisi sarana dan prasarana yang ada di kota-kota besar dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di kota-kota kecil di pedalaman. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal ini dapat melemahkan persatuan dan kesatuan yang ada di Republik Indonesia. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Suatu negara perlu memiliki landasan hukum, sebab dengan landasan yang dimiliki, maka negara akan menjadi lebih kukuh dan tidak gampang terombang-ambing oleh kekuatan luar manapun. Adapun landasan persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain, 1. Landasan ideal. Landasan ideal persatuan dan kesatuan bangsa adalah Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. 2. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional terdapat pada bagian UUD 1945, pada pembukaan alinea 4, dan pada pasal 1 dan pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan untuk mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan adat istiadat yang majemuk. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Artinya, nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul dari bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya akan membuat kita celaka. Ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Artinya dengan wawasan ini, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Artinya, dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Konsep NKRI menurut UUD 1945. Secara umum, NKRI adalah suatu negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, didiami oleh ratusan juta penduduk, memiliki iklim tropis, memiliki 2 musim, memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan satu sama lain, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan tercermin dalam satu ikatan kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan NKRI terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengertian keutuhan NKRI. Keutuhan negara maksudnya bahwa negara memiliki wilayah yang tidak terbagi-bagi, tapi merupakan satu kesatuan yang bulat, baik daratan, lautan, maupun udara dalam naungan satu negara. Jadi, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya adalah bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki kedaulatan, memiliki tujuan nasional, dan berdiri utuh baik wilayahnya, rakyatnya, ataupun pemerintahannya. Keutuhan NKRI ditunjukkan melalui Indonesia yang utuh dan tidak mudah terpecah belah, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya baik, tidak ada pergolakan, peperangan, atau pemberontakan antara satu maupun yang lain, dan situasi negara yang aman, nyaman, dan damai. Upaya dan sikap serta perilaku untuk menjaga keutuhan NKRI.
Usaha-usaha untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan NKRI harus diwujudkan dalam berbagai sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, upaya untuk menjaga keutuhan NKRI, yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan atau perselisihan. Yang kedua, memiliki wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan menjamin perwujudan persatuan, juga kesatuan dari segenap aspek kehidupan nasional, dan juga menjamin kepentingan nasional dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia yang dinamis. Sikap menjaga keutuhan NKRI, yaitu ada cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, dan sikap rela berkorban. Contoh dari sikap cinta tanah air yaitu menjaga keamanan wilayah negara serta mengolah kekayaan alam. Contoh dari membina persatuan dan kesatuan yaitu menyelenggarakan kerjasama antar daerah, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain, dan memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan suatu negara, serta sikap rela berkorban. Contohnya yaitu membiasakan merelakan sebagian kepentingan kita untuk kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Sikap untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, yaitu pada lingkungan keluarga, contohnya patuh dan taat terhadap tata krama dan aturan keluarga. Yang kedua, yaitu di lingkungan sekolah, contohnya menaati tata tertib sekolah dan mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga, yaitu dalam lingkungan masyarakat, contohnya bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami, disampaikan terima kasih.